2. Bentuk-bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal atau laba ditahan. Walaupun dalam prakteknya sering diikutsertakan beberapa daftar yang sifatnya untuk memperoleh kejelasan lebih lanjut. Misalnya laporan perubahan modal kerja, laporan arus kas, perhitungan harga pokok, maupun daftar-daftar lampiran yang lain. Sebelum menganalisa dan menafsirkan suatu laporan keuangan, seorang penganalisa harus mempunyai pengertian yang mendalam tentang bentuk-bentuk maupun prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan, serta masalah-masalah yang mungkin timbul dalam penyusunan laporan tersebut. Yang pertama adalah neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada suatu akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Sehingga neraca sering disebut dengan balance sheet. Dengan demikian, neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aktiva, utang, dan modal. Yang pertama, pengertian aktiva. Dalam pengertian aktiva tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum dialokasikan atau deferred charge, atau biaya yang masih harus dialokasikan pada penghasilan yang akan datang, serta aktiva yang tidak berwujud lainnya atau intangible asset, misalnya goodwill, hak paten, hak menerbitkan, dan sebagainya. Pada dasarnya, aktiva dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian utama, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumer dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar atau likuid adalah yang A, kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya, misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan utang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap, atau tujuan-tujuan lain, tidak dapat dimasukkan dalam pos kas. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para langganan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit, yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali dengan menggunakan cek atau billet setiap saat diperlukan oleh perusahaan. Yang B, investasi jangka pendek atau surat-surat berharga atau marketable securities adalah investasi yang sifatnya sementara atau jangka pendek dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. Syarat utama agar dapat dimasukkan dalam investasi jangka pendek adalah bahwa investasi itu harus bersifat marketable, atau setiap saat perusahaan membutuhkan uang, investasi itu dapat segera dijual dengan harga yang pasti. Yang termasuk dalam investasi jangka pendek adalah 1. Deposito di bank. 2. Surat-surat berharga yang berwujud saham, obligasi, dan surat hipotek, sertifikat bank, dan lain-lain investasi yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek ini disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya atau harga pasar mana yang lebih rendah.
C. Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Karena wesel pembuatannya diatur dengan undang-undang, maka wesel ini lebih mempunyai kekuatan hukum dan lebih terjamin pelunasannya. Dan piutang wesel atau notes receivable ini dapat diperjualbelikan atau didiskontokan. Dengan didiskontokannya piutang wesel tersebut, timbullah contingent liability, yaitu hutang yang mungkin akan terjadi di masa mendatang pada saat jatuh tempo wesel yang bersangkutan, karena pembuat wesel tersebut tidak mampu membayar wesel yang bersangkutan. Penyajian contingent liability dalam neraca karena adanya penjualan piutang wesel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pengurang piutang wesel yang dimiliki. Misal, aktiva lancar, kas 500.000, surat-surat berharga 750.000, piutang wesel 300.000, piutang wesel yang didiskontokan 100.000. Dikurangkan 300.000 dikurangi 100.000 menjadi 200.000. Sebagai catatan tambahan atau footnote, bahwa perusahaan mempunyai contingent liability dari piutang wesel yang didiskontokan, sehingga piutang wesel nampak dalam neraca sebesar 200.000. 3. Piutang wesel yang didiskontokan nampak dalam kelompok utang sebesar 100.000, tetapi tidak ikut dijumlahkan, sehingga piutang wesel nampak dalam kelompok aktiva lancar 200.000. 4. Piutang wesel yang didiskontokan nampak sebagai utang lancar 100.000 dan piutang wesel nampak dalam aktiva lancar sebesar 300.000. Piutang dagang adalah tagihan kepada pihak lain atau kepada kreditor atau langganan sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya, piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lain-lain biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang atau taksiran piutang yang tak tertagih. Yang E. Persediaan. Untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual. Untuk perusahaan manufacturing yang memproduksikan barang, maka persediaan yang dimiliki meliputi persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Seperti halnya investasi jangka pendek, persediaan ini dinilai berdasarkan harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasarnya. F. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa atau prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan. G. Persekot atau biaya yang dibayar di muka adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa atau prestasi dari pihak lain. Tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa atau prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini, melainkan pada periode berikutnya. Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang, atau mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun, atau tidak akan habis dalam 1 kali perputaran operasi perusahaan. Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah
A. Investasi jangka panjang. Bagi perusahaan yang cukup besar, dalam arti mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang, di luar usaha pokoknya. Investasi jangka panjang ini dapat berupa, yang pertama, saham dari perusahaan lain, obligasi atau pinjaman kepada perusahaan lain. Yang kedua, aktiva tetap yang tidak ada hubungannya dengan usaha perusahaan. Ataupun yang ketiga, dalam bentuk dana-dana yang sudah mempunyai tujuan tertentu. Tujuan investasi atau penanaman modal ini pada umumnya adalah yang pertama, untuk dapat mengadakan pengawasan terhadap kebijaksanaan atau kegiatan perusahaan lain. Yang kedua, untuk memperoleh pendapatan yang tetap secara terus-menerus. Yang ketiga, untuk membentuk suatu dana untuk tujuan-tujuan tertentu. Yang keempat, untuk membina hubungan baik dengan perusahaan lain. Dan yang kelima, untuk tujuan-tujuan lainnya. Penyajian investasi jangka panjang ini dalam neraca adalah sebesar kos atau harga perolehan dari investasi tersebut, yang meliputi harga beli, komisi perantara, pajak, dan pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan pembelian investasi jangka panjang tersebut. Yang B, aktiva tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak atau konkret. Cara lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap, selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen. Atau aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang, atau tidak akan habis dipakai dalam satu periode kegiatan perusahaan. Yang dimasukkan dalam kelompok aktiva tetap ini meliputi yang pertama, tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Bangunan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Yang ketiga, mesin. Yang keempat, inventaris. Yang kelima, kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya. Aktiva tetap selain tanah akan disusutkan selama jangka waktu atau umur kegunaannya. C. Aktiva tetap tidak berwujud atau intangible fixed assets adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk dalam intangible fixed asset ini antara lain meliputi hak cipta, merek dagang, biaya pendirian atau organization cost, lisensi, goodwill, dan sebagainya. Intangible fixed asset ada yang mempunyai umur terbatas, baik secara hukum maupun ekonomis, dan ada yang mempunyai umur yang tidak terbatas. Untuk intangible fixed assets yang mempunyai umur terbatas, harus dilakukan penyusutan secara sistematis dan periodik selama umur ekonomis ataupun umur yuridisnya, mana yang lebih pendek. Sedang yang mempunyai umur tak terbatas, harus segera diadakan penghapusan bila ada alasan-alasan yang kuat bahwa aktiva tersebut secara ekonomis sudah turun manfaatnya atau nilainya. D. Beban yang ditangguhkan atau deferred charge adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya. Dengan demikian, aktiva ini harus dihapuskan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan umur kegunaannya. Yang termasuk kelompok ini antara lain adalah biaya pemasaran, diskonto obligasi, biaya pembukaan perusahaan, biaya penelitian, dan sebagainya. E. Aktiva lain-lain
adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya. Misalnya, gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang, dan sebagainya. Yang kedua adalah hutang. Pengertian hutang. Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek atau 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Hutang lancar meliputi antara lain A. Hutang dagang adalah utang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit. B. Utang wesel adalah utang yang disertai dengan janji tertulis yang diatur dengan undang-undang untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. C. Utang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara. D. Biaya yang masih harus dibayar adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya. E. Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo adalah sebagian atau seluruh hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek karena harus segera dilakukan pembayarannya. F. Penghasilan yang diterima di muka atau deferred revenue adalah penerimaan uang untuk penjualan barang atau jasa yang belum direalisir. Hutang jangka panjang adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya atau jatuh temponya masih jangka panjang, lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca, yang meliputi A. Utang obligasi, B. Utang hipotek, adalah utang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu, C. Pinjaman jangka panjang yang lain. Kreditor suatu perusahaan pada dasarnya dapat dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, kreditor yang terjamin atau secured creditor, yaitu kreditor yang dijamin dengan suatu aktiva tertentu sebagai pembayarannya, dan besarnya jaminan ini bisa sama atau lebih besar daripada jumlah pinjamannya. Yang kedua adalah kreditor yang terjamin sebagian, atau partly secured creditor, yaitu kreditor yang dijamin dengan suatu aktiva tertentu sebagai pembayarannya, tetapi besarnya jaminan lebih rendah dari jumlah pinjamannya. Yang ketiga yaitu kreditor tanpa suatu jaminan apapun dalam pembayarannya, atau unsecured creditor. Kreditor ini terbagi dalam kreditor yang mendapat prioritas dalam pembayarannya dan kreditor umum. Kreditor yang mendapat prioritas ini misalnya buruh terhadap gaji yang belum dibayar, pemerintah terhadap pajak yang belum dibayar. 3. Pengertian modal adalah merupakan hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjuk dalam pos modal atau modal saham, surplus dan laba yang ditahan, atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-utangnya. Dalam praktek kadang-kadang nampak adanya suatu klasifikasi di dalam neraca yang pada umumnya membingungkan pembaca atau sulit untuk ditafsirkan dengan nama reserve atau cadangan. Selanjutnya, cadangan ini diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi neraca, yaitu aktiva, hutang, dan milik sendiri atau modal. Sehingga cadangan pada prinsipnya juga
terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama, cadangan sebagai pengurang aktiva atau reserve debt offsetting asset. Misalnya cadangan penyusutan atau reserve for depreciation. Cadangan ini merupakan pengurangan terhadap aktiva yang disusutkan, sehingga dalam neraca nampak di sebelah debit mengurangi aktiva yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut. Bangunan, kemudian dikurangi dengan cadangan penyusutan bangunan. Cadangan penyusutan itu akan lebih tepat bila diberi nama lain, yaitu akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi. Yang kedua, cadangan sebagai hutang atau liability reserve. Misalnya reserve for taxes, cadangan untuk pajak merupakan suatu hutang yang dicatat sebagai cadangan. Ini tidak benar. Seharusnya cadangan untuk pajak ini dimasukkan dalam hutang lancar atau current liability, yaitu hutang pajak atau taksiran hutang pajak. Yang ketiga, cadangan yang merupakan surplus, yang benar-benar merupakan hak para pemilik perusahaan. Misalnya, cadangan untuk ekspansi adalah merupakan pemisahan sebagian dari laba yang ditahan atau return earning, dan dalam neraca masuk dalam klasifikasi modal atau appropriated surplus. Bentuk neraca. Bentuk atau susunan neraca tidak ada keseragaman di antara perusahaan-perusahaan, tergantung pada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Tetapi bentuk neraca yang umum digunakan, yang tradisional atau konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk skontro atau account form, di mana semua aktiva tercantum di sebelah kiri atau debit, dan utang serta modal tercantum sebelah kanan atau kredit. Yang kedua, bentuk vertikal atau report form. Dalam bentuk ini, semua aktiva nampak di bagian atas, yang selanjutnya diikuti dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, serta modal. Yang ketiga, bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan. Bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki nampak dengan jelas. Misalnya, besarnya modal kerja neto atau net working capital atau jumlah modal perusahaan. Masalah penilaian dan penyusutan. Masalah pokok yang timbul di dalam penilaian dan penyusutan adalah alokasi yang tepat dari penghasilan dan biaya pada periode yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Karena tidak ada cara pengukuran yang tunggal yang dapat diterapkan dalam setiap pos di dalam neraca, maka dasar pencatatan atau pemasukan jumlah rupiah dalam berbagai aktiva di dalam neraca tersebut harus jelas, dengan keterangan-keterangan tambahan yang diperlukan atau footnotes. Dasar penilaian yang umum atau rule of valuation adalah harga perolehan, cost atau harga pokok. Tetapi ada pengecualiannya, misalnya A. Investasi jangka pendek. Jika nilai realisasi atau nilai pasarnya lebih rendah daripada harga pokoknya, maka nampak dalam neraca sejumlah nilai realisasinya atau harga pasarnya. Yang B. Piutang biasanya dicatat dalam neraca berdasarkan taksiran jumlah yang akan direalisir, dengan mengurangkan taksiran yang tidak bisa ditagih terhadap saldo piutang tersebut. Persediaan dicatat dalam neraca berdasarkan harga pokoknya, cost atau yang terendah di antara harga pokok dengan harga pasarnya, dan tidak akan kita nilai berdasarkan realisasi atau harga jualnya. Yang D. Investasi jangka panjang dan tanah umumnya dicatat dalam neraca berdasarkan harga perolehannya. Yang E.
persekot biaya, beban yang ditangguhkan, dan aktiva tetap lainnya selain tanah nampak atau dicatat dalam neraca sebagai biaya yang belum dikonsumsi atau unexpired cost, yaitu bahwa jumlah rupiah tersebut adalah suatu jumlah yang masih harus dialokasikan pada periode akuntansi yang akan datang sebagai biaya operasi. Contoh dari neraca yang berbentuk skontro nampak dalam gambar seperti berikut. Bentuk skontro atau account form, di mana semua aktiva tercantum sebelah kiri atau debit, dan utang serta modal tercantum sebelah kanan atau kredit. Contoh neraca dengan bentuk report form atau vertikal adalah sebagai berikut. Dalam bentuk ini, semua aktiva nampak di bagian atas, yang selanjutnya diikuti dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, serta modal. Setelah di atasnya terdapat daftar aktiva lancar, di bawahnya tertera daftar aktiva tetap, kemudian diikuti dengan aktiva lain-lain. Kemudian di bawahnya terdapat daftar pasiva yang terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang, dan modal. Berbeda dengan bentuk skontro yang sebelah menyebelah, bentuk report form ini adalah langsung ke bawah. Berikutnya adalah bentuk neraca yang disesuaikan dengan kedudukan atau posisi keuangan perusahaan. Bentuk ini bertujuan agar kedudukan atau posisi keuangan yang dikehendaki nampak dengan jelas. Misalnya besarnya modal kerja neto atau net working capital, atau jumlah modal perusahaan. Sehubungan dengan masalah penilaian dan penyusutan, maka berikut ini akan diberikan prinsip atau pedoman untuk penilaian, penyusutan, dan penentuan pendapatan, meliputi pengeluaran modal dan penghasilan, penerimaan modal dan penghasilan, laba dan penghematan, alokasi biaya pada periode-periode akuntansi yang benar, pengakuan rugi walaupun belum terrealisir, tetapi tidak mengantisipasikan laba, yaitu prinsip konservatif. Suatu pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan mungkin manfaatnya dapat diterima atau dinikmati pada periode pengeluaran itu saja, atau pada periode-periode berikutnya juga. Misalnya pengeluaran untuk aktiva tetap. Maka pengeluaran ini merupakan pengeluaran modal atau capital expenditure, karena manfaat dari aktiva tetap tersebut akan dinikmati pula pada periode-periode berikutnya. Sedang pengeluaran untuk membeli kebutuhan kantor atau office supplies atau servis yang dikonsumsi dalam periode pengeluaran, maka pengeluaran itu termasuk pengeluaran penghasilan atau revenue expenditure, karena pengeluaran itu hanya bermanfaat atau berhubungan dengan periode yang bersangkutan. Penerimaan modal harus dibedakan dengan penerimaan penghasilan, karena kekeliruan pencatatan atau kekeliruan pengakuan penerimaan penghasilan atau revenue receipt sebagai penerimaan modal atau capital receipt, maka akan mengakibatkan pendapatan pada periode itu terlalu rendah atau understate, dan terlalu rendahnya nilai aktiva atau terlalu tingginya atau overstate hutang atau modal. Penerimaan modal dapat berasal dari penerimaan di muka untuk penjualan yang akan datang atau kredit pembeli, penjualan aktiva tetap, pengeluaran atau emisi saham baru, kontribusi atau penambahan modal dari pemilik, pengeluaran obligasi, atau utang jangka panjang lainnya. Sedang penerimaan penghasilan biasanya berasal dari penjualan barang dagangan atau servis-servis yang dilakukan oleh perusahaan secara berulang-ulang atau terus-menerus.
Sering terjadi bahwa perusahaan membangun sendiri gedung-gedung atau aktiva tetap lainnya yang dimiliki. Kalau biaya pembangunan itu lebih rendah daripada kalau dibeli, maka selisih ini tidak dapat diakui sebagai laba, karena tidak ada atau belum direalisir. Laba perusahaan itu akan direalisir karena penjualan-penjualan periode yang akan datang, yaitu dengan beban penyusutan yang lebih rendah. Jadi selisih antara biaya pembangunan dengan harga kalau dibeli ini merupakan penghematan, bukan laba. Dalam perusahaan kecil, biasanya akuntansinya dengan dasar tunai atau cash basis. Dalam dasar ini, penghasilan dan ongkos yang dicantumkan dalam laporan rugi laba dalam periode itu sesuai dengan uang tunai yang diterima dan dikeluarkan periode itu juga. Dalam perusahaan yang besar, penggunaan dasar tunai ini kurang tepat, karena dengan dasar ini tidak dapat dihitung dan mempertemukan penghasilan dengan ongkos-ongkos secara tepat. Misalnya perusahaan membeli 300 unit barang dagangan dan telah dijual dengan 200 unit. Maka harga pokok barang yang telah dijual itu adalah harga pokok untuk 200 unit. Kalau kita membebankan pada periode itu harga pokok 300 unit, seperti pada dasar tunai, berarti ada kesalahan dalam penghitungan rugi laba periode tersebut. Juga premi asuransi seharusnya dibebankan kepada periode-periode yang mendapat perlindungan asuransi, bukannya dibebankan seluruhnya pada periode di mana pembayaran premi asuransi terjadi. Prinsip konservatif di dalam akuntansi berarti mengakui kemungkinan rugi yang akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisir, atau tidak boleh diakui sebagai pendapatan periode itu. Jadi kemungkinan rugi harus dicatat dalam rekening yang benar, tetapi laba yang diharapkan tidak boleh dicatat sebelum ada realisasi penjualan. Jika laba diantisipasikan, maka aktiva, modal, dan pendapatan neto akan tercatat terlalu besar atau overstate. Laporan laba rugi. Seperti diketahui, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, laba rugi yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian yang pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan, atau penjualan barang dagangan atau memberikan servis. Diikuti dengan harga pokok dari barang atau servis yang dijual, sehingga diperoleh laba kotor. Yang kedua, bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum atau administrasi atau operating expenses. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan, yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan, atau net operating atau financial income dan expenses. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi yang insidental atau extraordinary gain or loss, sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan. Bentuk laporan laba rugi. Bentuk dari laporan laba rugi yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bentuk single step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung laba atau rugi bersih hanya memerlukan satu langkah, yaitu mengurangkan total biaya terhadap total penghasilan. Bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah bentuk multiple step. Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. Bentuk tersebut adalah sebagai berikut. Laporan laba yang ditahan. Laba atau rugi yang timbul secara insidental dapat diklasifikasikan tersendiri dalam laporan-laporan laba rugi atau dicantumkan dalam laporan laba yang ditahan atau return earnings statement atau dalam laporan perubahan modal. Tergantung pada konsep yang dianut perusahaan. Kalau perusahaan mengikuti clean surplus principle atau
all-inclusive concept, maka semua laba rugi insidentil nampak dalam laporan laba rugi. Dan dalam laporan laba yang ditahan hanya berisi A. Net income yang ditransfer dari laporan laba rugi. B. Deklarasi atau pembayaran dividen. C. Penyisian dari laba atau appropriation of return earning. Kalau perusahaan mengikuti non-clean surplus concept atau current operating performance, maka dalam laporan laba rugi hanya menentukan hasil dari operasi normal periode itu. Sedang laba rugi yang timbul secara insidentil nampak dalam laporan perubahan modal atau laporan laba yang ditahan. Bentuk laporan keuangan yang manapun yang digunakan oleh suatu perusahaan tidak menjadi masalah. Tetapi menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam norma-norma pemeriksaan akuntan mengatakan bahwa untuk memenuhi maksud ekstern maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga yang A. memenuhi keperluan untuk yang pertama, memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Yang kedua, menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan-perubahan kekayaan bersih perusahaan. Yang ketiga, menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari perusahaan. Yang keempat, menyajikan lain-lain informasi yang diperlukan mengenai perubahan-perubahan dalam harta dan kewajiban, serta mengungkapkan lain-lain informasi yang sesuai dengan keperluan para pemakai. Dan yang B, mencapai mutu sebagai berikut. Yang kelima, relevan, jelas dan dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, mencerminkan keadaan perusahaan menurut waktunya secara tepat, dapat diperbandingkan, lengkap dan netral. Suatu perusahaan yang mengikuti non-clean surplus concept, maka kerangka laporan laba yang ditahan akan nampak sebagai berikut. Misalnya, berikut adalah laporan laba yang ditahan untuk PT Indrasari untuk tahun 1978. Saldo laba yang ditahan 31 Desember 1977 ditambah dengan net income tahun 1978, laba penjualan mesin, koreksi cadangan penyusutan. Kemudian dikurangi dengan dividen, rugi karena kebakaran, rugi karena penjualan efek-efek. Kemudian akan didapatkan terakhir saldo laba yang ditahan 31 Desember 1978. Untuk dapat memenuhi keperluan dan mencapai mutu seperti tersebut di atas, maka proses akuntansi dan penyusunan laporan keuangan harus dilaksanakan secara sesama, berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Neraca dengan bentuk skontro atau account form mudah dipahami dan diperbandingkan antara pos-pos di dalam neraca tersebut. Tetapi di dalam analisa, sering dibutuhkan adanya pembandingan untuk beberapa periode dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perubahan-perubahan yang terjadi selama beberapa periode tersebut. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini, neraca dengan bentuk vertikal atau report form akan lebih mudah untuk memberikan gambaran perubahan tersebut. Sehubungan dengan bentuk laporan finansial, laporan keuangan suatu perusahaan, Menteri Keuangan dengan keputusannya memberikan pedoman bentuk dan isi laporan keuangan. Hubungan neraca dengan laporan laba rugi. Bagi seseorang biasanya atau pada mulanya menganggap bahwa laporan perhitungan laba rugi lebih penting daripada neraca. Tetapi sebenarnya keduanya sangat diperlukan oleh seorang penganalisa, karena kedua laporan itu mempunyai hubungan satu sama lainnya, bukanlah berdiri sendiri-sendiri. Untuk mengetahui tendensi atau tren bertambahnya modal atau kekayaan perusahaan, ini hanya akan diketahui dari neraca. Tetapi untuk mengetahui kemajuan atau sebab-sebab perubahan modal tersebut, diperlukan laporan yang lain, yaitu laporan laba rugi. Bagi calon kreditor, untuk mengetahui jaminan atau borok
yang disediakan oleh perusahaan atas semua utang-utangnya akan dapat dilihat dalam neraca. Tetapi untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar bunga modal yang dipinjamnya sangat tergantung pada keuntungan di masa mendatang atau future profit. Hal ini akan diketahui dari laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan yang bersangkutan, dan hanya perusahaan yang mampu memperoleh keuntungan dari modal yang dipinjamnya lah yang merupakan jaminan yang baik bagi para kreditor.